Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Selamat Berefleksi untuk hari ini Rabu 22 Maret 2023. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami merenungkannya, kami boleh memahami, dan kami pun dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat bagi kami semua, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, Efesus 5 ayat 8 hingga ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Efesus 5 ayat 8 hingga 14, begini firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di dalam masa Prapaskah, Minggu Prapaskah keempat menuju Prapaskah yang kelima. Tema kita hari ini hidup di dalam terang. Saudara-saudaraku, kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Tetapi janganlah kita kemudian memahami bahwa semuanya menjadi beres. Semuanya telah terjamin, kita sudah mendapat tiket ke surga. Kita sudah pasti berada dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. Saudaraku, di dalam Tuhan, memang kita menerima keselamatan sebagai anugerah, tetapi kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah itu sendiri. Karena orang yang menerima anugerah berarti ia mengakui dan hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus itulah tidak bisa dipersatukan antara terang dan gelap. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ayat ke-8 Efesus 5 yang menjadi bahan renungan kita berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari bersama kita meneguhkan kembali komitmen. Memang hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan dan rintangan. Dan kita adalah manusia yang lemah, yang mudah sekali goyah imannya. Tapi bukan berarti kita terus terjerumus di dalam lembah dosa. Kita terus terjerat dalam tipu daya si jahat yang memang menghendaki kita binasa di dalam dosa. Saudara-saudara, mungkin hidup kita di belakang begitu kelam.
tetapi Tuhan memandang, Tuhan melihat apa yang kita lakukan di depan. Maka hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, Tuhan beri kesempatan bagi saudara dan saya untuk meninggalkan seluruh kehidupan kita yang lama dan menunjukkan cara hidup orang-orang terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah orang yang hidup dalam terang? Dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini disebutkan bahwa orang yang hidup dalam terang, cara hidup orang terang adalah satu, berbuahkan kebaikan. Seorang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam terang, tidak bisa menahan kebaikan. Karena hidup kita sendiri sesungguhnya adalah karena kebaikan Tuhan. Maka kalau kita menahan kebaikan, kita mungkin menutup diri untuk tidak berbuat baik, maka kita mengingkari kebaikan Tuhan itu sendiri. Selain kebaikan juga keadilan dan kebenaran. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Karena di mana ada keadilan, di sanalah ada kebenaran. Walaupun seringkali fakta berkata sebaliknya. Kadang dalam hidup ini ketidakadilan terjadi, tapi itu dianggap sesuatu yang benar. Banyak orang yang memperhambakan dirinya karena mempertahankan status, kenyamanan, kesenangan. Lalu ia memperhambakan dirinya pada uang, pada kekuasaan. Bahkan bukan kuasa Tuhan, tetapi kuasa kegelapan. Saudara, kita diajak untuk sungguh-sungguh berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Tidak bisa satu kaki kita bertindak adil dan kaki yang lain tidak adil. Tidak bisa kita bersama ada di dalam kebenaran dan ketidakbenaran. Tidak bisa kita ada di ruang yang abu-abu. Gelap tidak, terang pun tidak. Tidak bisa iman kita menjadi iman yang suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin. Ketegasan dalam iman diperlukan. Keberanian dalam iman diperlukan. Saudara-saudara, ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Karena memang ada banyak hal yang sekilas, sepandang mata kita yang penuh keterbatasan, elok dan baik. Telinga kita pun mendengar sesuatu yang sedap dan enak didengar. Tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita harus selalu memohon dengan hikmat Tuhan untuk dapat membedakan mana yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang ternyata hanya demi kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang dihasilkan dari kegelapan, karena kegelapan hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa maksudnya di sini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perbuatan baik belum tentu didasari oleh kebenaran dan keadilan. Maka perlu kita melihat sampai ke dalam motivasi seseorang. Memang mungkin kita bisa menyembunyikan di hadapan sesama. Seperti seorang yang berpakaian indah rupawan, dipuji oleh setiap mata yang melihat. Tetapi adakah yang tersembunyi di hadapan Allah? Saudara-saudaraku, tidak akan ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Semua terbuka di hadapan Allah. Semua akan terpampang jelas di hadapan Allah. Karenanya dalam hidup yang Tuhan beri, dalam waktu yang Tuhan percayakan, jangan sia-siakan hanya untuk menyenangkan diri, memuaskan diri. Tapi baiklah kita mulai berpikir,
Apa yang harus aku perbuat hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempertahankan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Karena saya adalah anak terang, saya hidup di dalam terang. Dan ketika Tuhan datang memanggil saya tidak menghendaki Tuhan lalu berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak mengenal engkau. Kita rindu Tuhan mengenali kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya yang sudah dipilih, yang sudah ditebus dengan darah yang tidak ternilai harganya. Mari wartakan bagi pasangan saudara, bagi anak-anak saudara, bagi orang tua, bagi siapapun yang ada di sekeliling saudara. Karena setiap orang bisa dipakai untuk jadi berkat bagi saudaranya, bagi keluarganya, bagi sahabatnya. Karena sesungguhnya Tuhan ingin semua orang pada akhirnya beroleh keselamatan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit. Belum terlambat bagi kita. Sebagaimana dikatakan ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sambil terus menghayati Prapaskah, kita akan bersama berjalan dengan Kristus. Kita akan juga melihat jejak-jejak Kristus yang memikul salib dosa manusia. Kita akan mati bersama Dia. Dan apakah saudara akan juga bangkit bersama Dia? Itu ditentukan dengan keputusan saudara saat ini. Apakah kita mau meninggalkan hidup yang lama, mau bangkit dan menyambut cahaya Kristus? Tuhan menguatkan roh dan jiwa saudara sebagai anak-anak terang. Amin.